genderang perang ditabuh. Begini line up resmi timnas Indonesia versus Cina kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat menjamu tim nasional Cina dalam lanjutan laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Laga ini sangat menentukan bagi Indonesia dalam menjaga asa melangkah ke fase berikutnya. Tim Garuda kini menempati peringkat keempat klasemen sementara Grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Mereka hanya berselisih 1 angka dari Arab Saudi di posisi ketiga yang menjadi batas zona lolos otomatis ke putaran keempat. Namun, jelang laga penting ini, pelatih Patrick Kluivert harus dihadapkan pada situasi tidak ideal. 3 pemain utama yang tampil sejak awal saat mengalahkan Bahrain pada Maret lalu dipastikan absen. Mereka adalah penjaga gawang Maarten Paes, gelandang serang Marcelino Ferdinand, dan winger Ragnar Oratmangoen. Maarten dan Marcelino menjalani hukuman akumulasi 2 kartu kuning, sedangkan Ragnar belum pulih dari infeksi lutut yang dialaminya sejak pekan lalu. Absennya 3 pemain ini membuat Kluivert harus meramu ulang komposisi terbaiknya. Audero di bawah Mistar, Dix kembali starter. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero menjadi pilihan utama untuk menggantikan Maarten Paes. Emil yang sempat membela Sampdoria dan Juventus di Liga Italia, membawa segudang pengalaman dan diharapkan mampu tampil tenang dalam laga yang diprediksi berlangsung intens. Di depan Emil, trio back Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner hampir pasti dipertahankan. Ketiganya tampil solid dan disiplin saat menahan gempuran Bahrain dan menjadi kunci keberhasilan Indonesia menjaga clean sheet dalam laga itu. Kembalinya Kevin Dix dari cedera menjadi tambahan penting di sektor bek sayap. Dix yang biasa bermain fleksibel di kanan maupun kiri, kali ini diperkirakan akan menempati sisi kanan. Di sisi kiri, Calvin Verdonk akan tetap menjadi pilihan utama. Verdonk menunjukkan konsistensi dan agresivitas dalam membantu serangan maupun bertahan. Duet Hai Pelupesi kreativitas dari Liga 1 di lini tengah. Kluivert tampaknya akan kembali menurunkan duet Joey Pelupesi dan Tom Hay. Kombinasi keduanya mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Tom Hay dikenal dengan akurasi umpannya, sementara Pelupesi menjadi penyeimbang dengan kemampuan bertahan yang solid. Ketidakhadiran Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen di sektor serang memunculkan peluang bagi 2 pemain lokal yang tampil impresif di Liga 1, Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri. Egy yang tampil gemilang bersama Dewa United dengan 12 gol dan 7 assist musim ini menjadi kandidat kuat pengisi pos gelandang serang. Sementara itu, Yakob Sayuri dari Malut United juga tampil konsisten dengan torehan 10 gol dan 6 assist. Keduanya diharapkan dapat memberikan kreativitas sekaligus tekanan ke pertahanan Cina dari lini kedua. Di lini depan, Ole Romeni akan menjadi tumpuan utama. Penyerang yang memiliki darah Indonesia Belanda ini mencetak 2 gol dalam 2 penampilannya bersama tim Garuda dan langsung menjadi favorit supporter. Dengan 2 pertandingan tersisa, persaingan di Grup C masih terbuka. Indonesia yang mengoleksi 9 poin unggul 3 poin dari Cina dan Bahrain yang berada di posisi 5 dan 6. Sementara itu, Australia dan Arab Saudi berada di posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing 13 dan 10 poin. Jepang yang nyaris sempurna di 8 laga memimpin dengan 20 poin. Hanya 2 tim teratas yang otomatis melaju ke putaran keempat, sedangkan peringkat ketiga masih berpeluang melaju melalui jalur playoff. Oleh karena itu, kemenangan atas Cina menjadi keharusan bagi Indonesia. Kemenangan juga akan menjadi penegasan atas progres timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sejak ditunjuk sebagai pelatih utama pada awal 2025, Kluivert mulai menunjukkan sentuhan taktik yang membawa kestabilan permainan Garuda. Meski masih dibayangi inkonsistensi dan rotasi pemain akibat cedera dan sanksi. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia
Patrick Kluivert ikut senang dan bangga oleh Romani menjadi andalan di klubnya, Oxford United. Kluivert merasa hal itu tak terlepas dari penampilan apik oleh Romani saat membela timnas Indonesia pada Maret 2025 lalu. Dalam pertandingan lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain, Romani sukses mencetak masing-masing laga dengan 1 gol. Berkat kehebatannya bersama Garuda itulah yang dirasa Kluivert menjadi salah satu alasan Romani akhirnya terus dipercaya di Oxford United. Kini Romani tampaknya masih akan menjadi andalan timnas Indonesia di lini depan saat melawan Cina dan Jepang di 2 laga terakhir grup C. Sebab Kluivert memberikan kode akan terus menggali potensi para pemain, terutama Ole Romani. Kluivert pun memberi sinyal Ole akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Pelatih berusia 48 tahun itu merasa perlu untuk terus menggali potensi para pemain, termasuk Ole. Yang paling penting adalah saya berbicara dari pengalaman. Saya tahu apa yang ada di pikiran mereka, pemain, dan saya mencoba membantu dia, Ole Romani, tidak hanya di dalam namun di luar lapangan juga, kata Kluivert. Karena saya ingin yang terbaik dari semua pemain. Saya sudah ada di situasi itu dulu dan saya tahu apa yang dibutuhkan pemain dan saya coba berikan, tambahnya. Ole kemungkinan besar akan menjadi starter dalam 2 pertandingan krusial timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui akan bersua dengan Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10 Juni 2025 di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nasib skuad Garuda akan ditentukan dalam 2 laga mendatang itu. Sebab diketahui timnas Indonesia masih mempunyai kans untuk lolos langsung atau melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Timnas Cina dikenal dengan permainan cepat dan agresif, terutama di babak pertama. Dalam 8 pertandingan terakhir, mereka mencetak 4 dari 6 gol di paruh pertama pertandingan. Hal ini menunjukkan bahwa Cina seringkali memulai pertandingan dengan intensitas tinggi untuk mengejutkan lawan. Pelatih Branko Ivankovic menekankan pentingnya disiplin taktik dan organisasi tim. Dengan formasi yang fleksibel, Cina mampu menyesuaikan strategi sesuai dengan situasi pertandingan. Pemain-pemain seperti Wang Xiangyuan dan Jiang Guangtai menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan tim. Namun, kelemahan utama Cina adalah ketergantungan pada awal pertandingan. Jika mereka gagal mencetak gol di babak pertama, performa mereka cenderung menurun di babak kedua. Selain itu, pertahanan mereka bisa dieksploitasi melalui serangan balik cepat, terutama jika lini tengah kehilangan bola. Pertandingan ini akan sangat dipengaruhi oleh tim mana yang mampu mengontrol tempo permainan sejak awal. Indonesia perlu sangat waspada terhadap serangan cepat Cina di awal pertandingan dan menjaga konsentrasi penuh. Sebaliknya, jika Indonesia mampu menahan tekanan awal dan memanfaatkan celah di pertahanan Cina, peluang untuk mencetak gol akan terbuka lebar. Dukungan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga akan menjadi faktor penting. Atmosfer yang diciptakan oleh pendukung Garuda dapat memberikan tekanan tambahan bagi pemain Cina dan secara signifikan meningkatkan semangat juang pemain Indonesia. Pada akhirnya, efektivitas penyelesaian akhir dan disiplin taktik akan menjadi kunci utama. Tim yang mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan menjaga organisasi permainan akan memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dalam laga krusial ini.